Halo semuanya, belakangan ini kalau kalian ngikutin perkembangan dunia AI, lini masa kalian pasti penuh banget sama perbincangan tentang agen AI baru bernama Manus. Hype-nya benar-benar luar biasa, dan banyak banget orang yang pamerin hasil ciptaan mereka yang super keren pakai alat itu. Tapi masalahnya, di balik semua kehebatan itu, ada satu hambatan besar yang bikin banyak dari kita cuma bisa gigit jari karena nggak bisa langsung pakai. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah solusi yang brilian banget. Kita bakal bahas alternatif gratis yang siap mengubah permainan. Oke, yuk kita bandingkan situasinya. Di satu sisi, kita punya Manus versi asli, ya. Ini memang agen AI umum yang luar biasa kuat, bahkan katanya ngalahin Deep Research punya OpenAI. Tapi sayangnya, alat ini terkunci di balik sistem daftar tunggu yang rasanya lama banget. Nggak open source dan pastinya bikin frustrasi buat yang pengen buru-buru nyoba. Nah, sebagai penawar rasa penasaran itu, kita punya pahlawan kita hari ini, Open Manus. Ini adalah alternatif open source yang sepenuhnya gratis. Nggak perlu lagi antri berminggu-minggu, kalian bisa dapat kemampuan agen AI yang mirip-mirip hari ini juga tanpa keluar uang sepeser pun. Untuk diskusi kita kali ini, agendanya udah jelas banget. Pertama, kita bahas masalah daftar tunggu. Kedua, kenalan lebih jauh sama Open Manus. Ketiga, kita lihat langsung gimana agen AI ini beraksi di dunia nyata. Keempat, panduan instalasi lokal langkah demi langkah buat komputer kalian. Dan terakhir, kesimpulan kita soal kecepatan versus akses. Yuk, kita mulai. Masuk ke bagian pertama, masalah daftar tunggu. Kenapa sih semua orang ngebet banget pengen dapat akses Manus? Kita harus tahu dulu standar kehebatan apa yang sebenarnya bisa dicapai sama AI yang satu ini. Dan contoh ini benar-benar ngejawab pertanyaan tadi. Dalam satu uji coba, Manus dikasih instruksi simple buat bikin dashboard saham Nvidia. Yang mengejutkan, AI ini nggak cuma nulis beberapa baris kode dasar loh, dia ngebangun satu aplikasi utuh. Manus bisa ngambil data saham terkini, bikin pelacakan variasi harga buat berbagai rentang waktu, bahkan sampai menilai faktor risikonya. Yang paling bikin merinding, agen ini ngodein semuanya sendiri, merancang aplikasinya, dan otomatis ngelakuin debugging sampai dashboardnya bener-bener jalan sempurna tanpa error. Ini benar-benar wujud nyata dari AI yang bisa ngubah pikiran jadi tindakan langsung. Lanjut ke bagian 2, memperkenalkan Open Manus. Berkat para developer hebat dari tim Meta GPT, kita sekarang punya prototipe open source yang bisa diakses sama siapa aja. Nah, buat nyamain kemampuan canggih Manus tadi, tim pengembang ini bikin sesuatu yang mereka sebut Open Manus RL. Kalau dibahasakan secara sederhana, ini tuh mesin di balik layar yang pakai teknik reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Bayangin aja kayak ngelatih AI pakai sistem poin atau penghargaan, supaya dia bisa mikir logis dan ngerjain tugas rumit, bukan sekedar nebak kata berikutnya doang. Mesin ini emang dirancang khusus buat ngedorong batasan maksimal dari apa yang bisa dilakuin AI open source saat ini. Tapi ya namanya juga alternatif gratisan, pasti ada komprominya kan? Kelemahan utamanya saat ini adalah alat ini nggak punya user interface atau UI grafis yang cantik. Karena Open Manus ini pada dasarnya cuma niru cara kerja mesinnya Manus di belakang layar, kalian harus berinteraksi murni lewat terminal atau command prompt. Buat sebagian orang yang nggak biasa ngoding, ini mungkin kedengarannya agak ngeri ya. Tapi percayalah, hasilnya bener-bener sepadan banget dengan sedikit usaha ekstra buat belajar. Masuk ke bagian 3, agen AI beraksi. Cukup ya bahas teorinya, sekarang kita lihat langsung apa yang sebenarnya bisa dihasilin sama agen berbasis terminal ini di dunia nyata. Contoh pertama ini asli bikin kagum. Open Manus dikasih instruksi buat ngelakuin audit SEO di sebuah blog. Langsung secara real time. Nggak butuh waktu lama, cuma hitungan detik, agen ini secara mandiri ngeruk semua konten dari situs web itu. Dan dia nggak berhenti di situ aja. Dia lanjut bikin ringkasan eksekutif yang rapi banget, ngelakuin analisis teknis SEO mendalam, sampai ngasih rekomendasi strategi yang benar-benar bisa langsung dipraktekan. Kerjaan yang biasanya makan waktu berjam-jam kalau dilakuin analis SEO manusia, kelar secepat kilat. Sekarang kalian mikir nggak sih butuh berapa langkah buat AI ini ngerjain tugas bikin aplikasi? Jawabannya ada di angka 30 ini. Pada contoh berikutnya, buat nyelesain instruksi bikin aplikasi dari nol, Open Manus jalanin 30 langkah terpisah secara mandiri di dalam terminal. Coba bayangin, 30 kali agen ini mikir, bikin rencana, nulis kode, ngevaluasi error, lalu lanjut ke langkah berikutnya. Semuanya jalan sendiri tanpa campur tangan manusia sama sekali setelah kita kasih perintah pertama. Otonominya benar-benar gila. Dan apa coba hasil dari 30 langkah tadi?
sebuah aplikasi cuaca dinamis yang dibangun real-time langsung lewat terminal. Kita bisa lihat prosesnya jalan di depan mata. Aplikasinya punya fitur animasi keren kayak badai petir yang menyambar atau efek visual hujan deras. Terus visualnya juga bakal berubah otomatis ngikutin lokasi yang kita masukin. Nggak cuma itu loh, agen ini juga terbukti sanggup baca dan ngejalanin perintah dari file CSV. Fleksibilitasnya bener-bener top banget. Oke, masuk ke bagian 4. Cara instalasi lokal. Buat kalian yang udah gatal pengen nyoba, yuk kita bahas cara pasang OpenManus di komputer kalian sendiri. Tenang aja, langkah-langkahnya gampang banget diikutin. Sebelum mulai ngetik perintah, pastikan dulu amunisi perangkat lunak kalian udah siap ya. Cara yang paling disaranin itu pakai Conda. Ini semacam pengelola lingkungan virtual supaya proyek kalian nggak bentrok sama program lain di laptop. Jadi pastiin kalian udah install Conda, Python, Git, code editor kayak VS Code, dan pastikan juga perintah pip install di sistem kalian udah bisa dipakai. Kalau syarat-syarat tadi udah beres, tinggal eksekusi 4 langkah teknis ini di command prompt. Pertama, ketik perintah Conda create buat bikin lingkungan virtual baru. Kedua, jalankan Conda activate open_manus buat masuk ke lingkungan itu. Ketiga, tinggal copy-paste perintah git buat ngeloading repository OpenManus langsung ke folder kalian. Dan langkah keempat, masuk ke foldernya, ketik pip install buat ngunduh semua file pendukungnya. Beres deh, agennya siap jalan. Nah, supaya AI ini punya otak, kita perlu masukin kunci API di pengaturan VS Code. Kalian punya beberapa pilihan seru di sini. Kalau kalian pengen agennya punya kemampuan visi, alias bisa baca dan analisis gambar, kalian disarankan pakai model AI kayak Claude atau Gemini. Tapi ini bagian terbaiknya, kalau kalian mau yang serba gratis dan gak mau keluar uang buat API, kalian bisa pakai platform kayak Grok atau Hyperbolic. Mereka ngasih akses gratis ke model bahasa besar yang canggih, walaupun emang ada batasan kecepatan pemakaiannya ya. Tapi sumpah, ini udah lebih dari cukup buat eksperimen awal. Dan inilah sentuhan terakhirnya. Setelah kalian masukin kunci API ke file konfigurasi di VS Code, jangan lupa buat ganti nama filenya ya. Hapus tulisan .example dari akhir nama file tersebut, lalu di-save. Kalau udah, balik lagi ke terminal kalian dan ketik aja python main.py. Begitu di-enter, OpenManus bakal langsung hidup dan siap nunggu instruksi kalian buat mengotomatiskan kerjaan. Gampang banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan kecepatan versus akses. Setelah kita lihat sendiri potensinya dan gimana cara instalasinya, yuk kita nilai secara realistis di mana posisi OpenManus saat ini. Jadi intinya kita harus nimbang sisi plus minusnya. Di satu sisi, OpenManus ini benar-benar jalan pintas kalian buat ngelewatin daftar tunggu yang bikin stres. Ini 100% gratis, dan kayak yang udah kita lihat di contoh SEO dan aplikasi cuaca tadi, alat ini beneran bisa ngasih hasil kerja yang fungsional. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur, OpenManus ini kerjanya kerasa lebih lambat kalau dibandingin sama Manus yang asli. Hasilnya mungkin kadang masih butuh sedikit revisi di percobaan pertama. Dan pastinya format terminal tanpa tampilan grafis ini mungkin nggak cocok buat gaya kerja semua orang. Tapi ada satu hal penting yang harus kita ingat dari kutipan para developernya ini. Alat ini adalah prototipe dari komunitas open source, usianya masih sangat muda. Kekurangan kayak lemot atau nggak ada UI grafis itu cuma masalah sementara. Seiring makin banyaknya developer dari seluruh dunia yang ikut nyumbang kode dan ngebenerin bugnya, OpenManus bakal makin sempurna. Tim MetaGPT udah ngasih kita fondasi yang luar biasa solid buat dikembangin ke depannya. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kalau inovasi komunitas aja bisa niru alat canggih buatan perusahaan besar cuma dalam hitungan hari, mungkinkah alternatif open source kayak OpenManus ini pada akhirnya nggak cuma ngejar, tapi malah ngalahin AI eksklusif yang dikurung di balik daftar tunggu? Dinamika kekuatan di dunia teknologi saat ini benar-benar lagi bergeser drastis, dan ini seru banget buat diikutin. Saya sangat nyaranin kalian buat unduh OpenManus sekarang, rasain sendiri kehebatannya, dan jadilah bagian dari revolusi AI ini. Terima kasih udah gabung di Bedah Materi kali ini, teruslah bereksperimen, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.